Apakah Potts berkontribusi pada Mackenzie Sirila menabrakkan mobil yang menewaskan Dominic Russo dan Davion Flanagan? Kami sedang memeriksa pesan teks dengan Sirila untuk melihat apakah kami dapat menemukan bukti kondisi ini dan apa yang dikatakan pengadilan tentang dugaan diagnosis tersebut. Selamat datang di Sidebar, dipersembahkan oleh Law and Crime. Saya Jesse Weber. Tahukah Anda, saat saya merekam episode ini, saya melihat data dan saya berpikir, astaga, hari ayah sudah dekat, kemana perginya waktu? Baiklah, saya akan beritahu Anda, jika Anda sedang mencari hadiah yang sempurna untuk semua ayah di luar sana, kenalkan Chef IQ Sense Smart Meat Thermometer. Ini adalah rahasia memasak setingkat restoran tanpa stres. Apakah Anda seorang ahli panggang berpengalaman? Atau mungkin Anda hanya ingin memanggang beberapa stik untuk musim panas ini? Termometer pintar ini benar-benar mengubah segalanya, karena tidak ada lagi daging yang terlalu matang. Tidak ada lagi, saya kira ini sudah matang. Tidak. Chef IQ memberitahu Anda dengan tepat kapan daging Anda sudah siap di setiap langkahnya. Cukup masukkan prop nirkabelnya, Anda pilih preferensi Anda santai, Anda tunggu notifikasi dari aplikasi tanpa harus terus-menerus mengawasi panggangan. Alat ini juga bisa digunakan dengan oven, smoker, kompor, dan air fryer, serta untuk semua jenis protein seperti prime rib, sayap ayam, salmon. Serius, di Hari Ayah kali ini, saatnya meningkatkan kualitas hidangan Anda. Tidak bermaksud membuat permainan kata. Dan masaklah dengan percaya diri. Gunakan kode Sidebar untuk diskon 40% di seluruh situs di chefik.com. POTS, Sindrom Takikardia Ortostatik Postural. Ini adalah kondisi medis yang sering muncul dalam kasus Mackenzie Sirila. Kasus yang menarik perhatian nasional. Kasus yang viral di media sosial. Kasus yang dibicarakan semua orang. Kasus yang sangat kami soroti di Sidebar. Tapi saya ingin membahas POTS sedikit lebih dalam. Itu adalah sesuatu yang belum sempat kita lakukan. Dan saya ingin membahasnya karena itu adalah pembelaan yang dia ajukan. Jadi saya ingin membahasnya dalam pesan teks antara Sirila. Saya ingin membahas bagaimana hal itu disampaikan di persidangan. Karena pada akhirnya, si pembunuh yang telah divonis itu mengklaim hal tersebut. Kondisi inilah yang berkontribusi pada kecelakaan itu. Ketika dia mengemudikan mobil dengan kecepatan 100 mil per jam, menabrak tembok, menewaskan 2 penumpangnya, pacarnya Dominic Russo, dan teman Dominic, Davion Flanagan. Ini terjadi pada tanggal 31 Juli 2022. Sirila dinyatakan bersalah oleh hakim dalam sidang tanpa juri atas 4 tuduhan pembunuhan, 4 tuduhan penganiayaan berat, 2 tuduhan pembunuhan dengan kendaraan bermotor yang diperberat, 1 tuduhan kepemilikan narkoba, dan 1 tuduhan kepemilikan alat kejahatan. Memiliki sebuah misi dan dia melaksanakannya dengan presisi. Misinya adalah kematian. Mackenzie sendirian yang memutuskan untuk menginjak pedal gas sampai penuh dan memaksa kendaraan itu melaju dengan kecepatan tertinggi antara 90 hingga 100 mil per jam. Dia sendiri yang memutuskan apa yang akan terjadi. Mackenzie memutuskan bahwa kematian adalah tujuan utama hari itu. Dan dia sendiri yang membuat keputusan itu untuk Dominic dan Davion. Dan dia terus-menerus mencari cara untuk mewujudkannya. Ya, bukti menunjukkan bahwa dia menekan pedal gas itu dan tidak pernah mencoba mengerem. Namun Sirila bersikeras sejak saat itu bahwa dia tidak ingat apa yang terjadi. Dia tidak ingat kecelakaan itu. Dia tidak ingat apa yang menyebabkan kejadian itu. Dia dan keluarganya berpendapat bahwa penyebabnya adalah POTS, bahwa POTS, kondisi medis yang dapat menyebabkan pusing dan pingsan, berkontribusi pada apa yang terjadi, bahwa dia mungkin sempat kehilangan kesadaran. Sekarang di persidangan, dan kita akan membahas ini lebih lanjut, tidak ada diagnosis medis resmi yang diajukan oleh timnya. Tidak ada ahli medis yang memberikan kesaksian. Tidak ada juga bukti bahwa mobil mengalami kerusakan. Tidak ada juga bukti bahwa dia mengalami intoksikasi berat. Jadi bukti yang diajukan pada dasarnya atau setidaknya oleh jaksa penuntut adalah bahwa dia melakukan ini dengan sengaja. Dan setelah persidangan tahun 2023 di mana dia dinyatakan bersalah, dia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dengan kemungkinan pembebasan bersyarat mulai tahun 2037. Dan sekarang dia sering muncul di berita karena dokumenter Netflix The Crash, di mana dia mengatakan bahwa dia bukan monster, tidak ada niat di balik kecelakaan ini, bahwa dia mencintai Dom. Salah satu hal yang dia katakan dalam dokumenter tersebut adalah, kutip, spekulasi yang paling logis tampaknya adalah keadaan darurat medis. Tapi ketika dia ditanya, oke, jadi bagaimana kamu bisa tetap mengendalikan mobil jika kamu mengalami keadaan darurat medis ini kan? Tidak ada pengereman, dia menjawab. Saya tidak yakin karena saya tidak ingat apapun tentang pagi itu.
Tapi saya tahu tidak ada yang disengaja karena itu bukan sifat saya. Saya ingin mengeksplorasi itu sedikit. Saya ingin melihat apakah memang ada dasarnya. Sekarang sebentar lagi saya akan menghadirkan Dr. Daniel Bobray, seorang psikiater forensik untuk menganalisis ini. Seperti yang saya pahami, beliau memang pernah menangani pasien dengan POTS. Jadi ketika Anda mendengar apa yang diklaim oleh Sarila, apakah itu sesuai? Oke, tapi sebelumnya saya ingin melakukan sesuatu yang berbeda. Saya ingin membahas pesan teks dari Sirila ke Sirila yang menarik. Kami sedang mencoba mencari pesan-pesan yang membahas tentang POTS. Maksud saya, supaya jelas, kami sudah memeriksa semua pesan ini. Kami tidak bisa menemukan apapun yang secara spesifik tentang POTS, tapi memang ada beberapa penyebutan masalah medis di sini. Dan apakah dia sedang mendeskripsikan POTS? Dan kita akan membahas ini nanti, tapi perhatikan tanggal-tanggal percakapan ini terkait dengan kecelakaan pada 31 Juli 2022. Dan misalnya, Ibu Mackenzie, Natalie akan bersaksi. Kita juga akan membahas ini lebih lanjut. Tapi dia akan bersaksi bahwa Mackenzie didiagnosis POTS pada tahun 2017. Namun, sekali lagi, sejauh yang kami lihat, tampaknya tidak ada pesan yang secara spesifik mendeskripsikan hal ini. Tetapi gejala yang tampaknya dijelaskan Mackenzie adalah gejala POTS. Jadi, izinkan saya memberikan contoh maksud saya. Dari Sirila, 2 Juli 2022. Jadi ini hanya beberapa minggu sebelum kecelakaan itu. Kutipan yang barusan saya alami mungkin episode pingsan paling parah yang pernah saya alami dari segi rasa sakit. Saya takut ini hanya akan semakin parah. Sekarang Dom menulis kepada Sirila pada 2 Juli 2022. Tapi kamu bisa minum vitamin yang akan membantu aliran darah. Juga, pesan lain dari Dom, maksud saya adalah pembuluh darahmu tidak bekerja dengan baik untuk mengalirkan cukup darah ke otakmu. Itu sebabnya kamu pingsan. Juga dari Dom, penyebab utama pingsan adalah aliran darah. Mari kita coba memberimu vitamin yang mendukung itu. Pada satu titik Sirila menjawab, jadi maksudmu aku kekurangan vitamin atau sesuatu yang bahkan aku sendiri tidak tahu? Dom menjawab, tidak. Sekarang begini, percakapan tentang pingsan ini sebenarnya sudah terjadi jauh sebelum kecelakaan itu. Maksudku, bertahun-tahun sebelumnya. Lihat ini dari 8 Februari 2020. Sirila menulis, hari ini aku pingsan parah sekali. Pastor Dom menulis, bagaimana? Apa yang terjadi? Sirila, aku benar-benar tidak tahu. Maksudnya, aku sendiri pun tidak tahu. Aku langsung pingsan. Dan ada banyak percakapan tentang tes. Yang menarik mengingat ibunya mengklaim bahwa dia didiagnosis pada tahun 2017. Tapi kalau kamu lihat tahun 2021 misalnya, 25 Juni 2021, Dom menulis, kapan kamu mulai merasa seperti es? Apakah karena kamu belum makan? Sirila menjawab, pada dasarnya punggungku tiba-tiba terasa sangat panas seperti terbakar parah. 29 April 2021, Sirila menulis, kamu tahu berapa kali aku sudah tes hanya untuk diberitahu kalau itu bukan apa-apa? 9 Februari 2021, sulit melakukan apapun ketika perutmu terus-menerus sakit. 18 Februari 2021, Sirila kembali menulis, aku sudah menjalani semua tes yang ada. Tidak ada yang peduli dengan rasa sakitku. Aku bahkan tidak yakin ada yang mempercayainya. 8 Februari 2021. Jika kamu memberitahuku bahwa kamu sedang kesakitan, apapun itu, aku akan berada di sampingmu, siap menemanimu dan melakukan apapun yang kamu butuhkan. Tapi sepertinya kamu tidak bisa membalas itu. Sekali lagi, ini tulisan dari Cheryl. 18 Maret 2021, Sirla menulis, maaf, sayang, aku akhirnya cuma bisa tidur. Aku benar-benar bahkan tidak bisa berjalan, punggungku sangat sakit. 18 Februari 2021, Sirila menulis, semua orang bertingkah seolah aku hanya ingin meringkuk dengan bantal pemanas sepanjang hari. Dom menulis, apa ada dokter yang lebih baik yang bisa kamu temui? Sirila membalas, tidak ada dokter yang akan bisa membantu. 25 Juni 2021, Sirila menulis, lalu kondisinya benar-benar memburuk dan benar-benar tidak ada yang bisa menghilangkan rasa sakitnya. Dan tiba-tiba saja, aku muntah. 3 Maret 2022, Sirila menulis, mereka mencoba memberiku obat kecemasan, seperti apa-apaan ini. 3 Maret 2022, dokter bilang, ganja itu buruk untukku. Sekarang saya akan membahas lebih lanjut tentang pesan-pesan teks ini, dan saya ingin mendapatkan perspektif dari Dr. Bober untuk menganalisis pendapatnya tentang hal ini, dan apakah dia menggambarkan kondisi POTS atau tidak. Tapi saya ingin membahas pengadilan sebentar.
saya ingin membahas pengadilan banding, bagaimana mereka melihat apa yang terjadi di tingkat persidangan terkait Potts, dan apakah vonis Mackenzie Shrill seharusnya dibatalkan. Ingat, dia mengajukan banding atas putusan itu. Jadi ini berasal dari pengadilan banding, dan mereka menulis dalam pendapat mereka, kutip, Sirila berpendapat bahwa bobot bukti menunjukkan bahwa hubungan Sirila dan Russo sedang dalam kondisi baik pada saat kecelakaan fatal itu terjadi. Berlinghaus dan Raja melihat mereka tak lama sebelum kecelakaan dan tidak melaporkan apapun yang tidak biasa. Orang lain yang mengenal Sirila dan Russo, Grollau, Shipley, ibu Sirila, juga bersaksi bahwa keduanya tampak saling jatuh cinta. Sirila menunjukkan bahwa kondisi Potts yang dialaminya mungkin telah menyebabkan masalah medis yang menyebabkan kecelakaan itu. Atau dia mungkin mengalami keadaan darurat medis lain seperti serangan jantung atau kejang. Sirila berpendapat bahwa kecelakaan itu bisa saja disebabkan oleh mengemudi sambil terdistraksi atau sekedar tindakan ceroboh, bertentangan dengan kesaksian detektif Hazo yang menyatakan bahwa berdasarkan media sosialnya, Sirila sering mengemudi sambil terdistraksi atau secara ceroboh. Dia berpendapat bahwa mengingat semua kemungkinan penjelasan lain ini, bobot nyata dari bukti-bukti justru bertentangan dengan putusan tersebut. Esther Sang bersaksi bahwa dia bekerja sebagai ahli bedah trauma di Metro Health Medical Center. Para pihak sepakat bahwa Dr. Sang adalah seorang ahli di bidang kedokteran trauma. Sirila diperiksa pada tanggal 31 Juli 2022 setelah kecelakaan tersebut. Menurut catatan medis, Sirila melaporkan rasa sakit, kutip, di seluruh tubuh. Pemeriksaan menentukan bahwa saluran napasnya utuh, pernapasan dan sirkulasinya normal, dan pupil matanya bereaksi secara normal. Dia sadar dan terorientasi. Ibu Sirila memberitahu petugas medis bahwa Sirila memiliki riwayat Potts yang dapat menyebabkan pasien memiliki detak jantung yang sangat tinggi. Petugas medis tidak mencatat adanya gejala pada sistem kardiovaskular, neurologis, sendi, atau otot. Tidak ada gejala yang berkaitan dengan gangguan tidur, kecemasan, kehilangan ingatan, disorientasi, kurang perhatian, atau depresi yang dicatat. Dan elektrokardiogram yang dilakukan menunjukkan bahwa fungsi listrik jantung Sirila normal. Pada pemeriksaan silang yang diduga dilakukan oleh pihak pembela, Dr. Sang mengakui bahwa kadar oksigen darah sebesar 82 akan sangat rendah untuk kebanyakan orang. Dr. Seng juga mengakui bahwa pasien dengan Potts mungkin mengalami pusing atau sakit kepala. Petugas medis memeriksa Cheryl sekitar 2 jam setelah waktu kecelakaan yang dilaporkan. Seseorang yang mengalami kejang atau stroke ringan mungkin saja sudah pulih dalam waktu 2 jam. Jadi maksudnya, ada alasan kenapa saat dia diperiksa, sepertinya dia tidak mengalami Potts atau tidak menderita Potts, tapi mungkin ada penjelasan untuk itu. Pengadilan melanjutkan dengan mengatakan terkait kesehatan fisik Cheryl, Natalie, sekali lagi ini adalah ibu Cheryl yang bersaksi, telah melihat Cheryl mengalami gejala Potts setidaknya 2 kali. Natalie menjelaskan pemahamannya bahwa kondisi tersebut dapat menyebabkan tekanan darah rendah dan detak jantung meningkat, serta dapat menyebabkan seseorang kehilangan kesadaran. Pada pemeriksaan silang, Natalie bersaksi bahwa Sirila didiagnosis menderita Potts pada tahun 2017 di Cleveland Clinic. Natalie tidak dapat mengingat nama dokter yang membuat diagnosis tersebut. Natalie membawa Sirila ke dokter setelah Sirila terjatuh ke lantai dapur pada suatu kesempatan. Para dokter membuat diagnosis dan memberikan tablet garam kepada Sirila untuk mengobati kondisinya. Sirila akan meminum tablet tersebut atau makan makanan asin sesuai kebutuhan. Sejak diagnosis tersebut, ada beberapa kesempatan di mana Sirila merasa dirinya kekurangan garam atau merasa pusing, dan dia akan duduk lalu makan biskuit atau makanan asin lainnya. Natalie mengakui bahwa dia membantu Sirila mengajukan permohonan SIM 2 kali sejak diagnosis Potts dibuat, dan pada kedua kesempatan tersebut tidak mengungkapkan kondisi tersebut. Natalie bersaksi bahwa Sirila mengalami episode Potts sekitar 1 atau 2 minggu sebelum kecelakaan dan melaporkan bahwa kondisinya sangat buruk, bahkan belum pernah separah itu dalam waktu yang lama, dan dia takut kondisinya akan semakin parah. Natalie mengakui bahwa dia tidak membawa Sirila ke dokter atau membatasi hak mengemudi Sirila. Sementara itu, Dr. Sang bersaksi bahwa ada kemungkinan Sirila mengalami keadaan darurat medis seperti kejang atau stroke ringan, meskipun masih tampak normal saat pemeriksaan medis. Bukti lain membuat penjelasan potensial ini tampak tidak masuk akal. Misalnya, Sirila menyangkal memiliki kondisi medis yang dapat memengaruhi kemampuan mengemudi saat mengajukan permohonan SIM, baik sebelum maupun setelah kecelakaan. Selain itu, seseorang secara manual memindahkan tuas persneling kembali ke posisi drive setelah sebelumnya dipindahkan ke netral beberapa detik sebelum kecelakaan.
Tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa kondisi medis apapun bisa menyebabkan Cirila secara bersamaan kehilangan kemampuan untuk melepaskan kakinya dari pedal gas atau menginjak rem, sementara pada saat yang sama secara sengaja memanipulasi tuas persneling. Insiden mengemudi sambil teralihkan juga tidak sesuai dengan bukti forensik yang menunjukkan bahwa Cirila tidak pernah melepaskan kakinya dari pedal gas, bahkan saat mobil menabrak trotoar, terbang di udara, mendarat, dan terus melaju menuju dinding bata. Cirila mengajukan argumennya di pengadilan, dan pengadilan diizinkan untuk menolak bagian manapun dari bukti negara atau kesaksian saksi yang tidak konsisten atau sulit dipercaya. Kami tidak dapat mengatakan bahwa ini adalah kasus luar biasa di mana bukti sangat bertentangan dengan putusan pengadilan. Oke, seperti yang saya katakan, sekarang saya ingin menghadirkan Dr. Daniel Bober, psikiater forensik, untuk membicarakan hal ini. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu, Pak. Mari kita mulai dari sini. Sebenarnya apa itu POTS? Apa saja gejala POTS? Jadi POTS adalah sindrom takikardia ortostatik postural. Dan ini pada dasarnya adalah sindrom di mana ketika Anda berdiri, detak jantung Anda meningkat, tetapi tekanan darah Anda tidak berubah. Dan gejala POTS bisa berupa pusing, gemetar, kelelahan, dan sebenarnya pingsan atau kehilangan kesadaran itu agak jarang terjadi. Jadi biasanya Anda tidak melihat itu. Jadi gagasan tentang kehilangan kesadaran, pingsan, tidak mengingat apa yang terjadi, Anda mengatakan kepada saya itu jarang terjadi menurut pengalaman Anda jika seseorang memiliki POTS, atau karena itu POTS, karena POTS. Jadi sangat sering POTS akan terjadi bersamaan dengan sesuatu yang disebut sinkop vasovagal, di mana sinkop, yaitu kehilangan kesadaran sementara, memang terjadi dan mereka benar-benar pingsan. Yang menarik dari kasus ini adalah, pada POTS yang sebenarnya, pingsan bukanlah hal yang umum terjadi. Dan ini bahkan lebih jarang terjadi pada seseorang yang sedang berbaring atau duduk, seperti saat mereka sedang mengemudi mobil. Biasanya, Anda akan melihat gejala POTS pada seseorang yang sedang berdiri. Saya sangat senang Anda menyebutkan itu karena itulah bagian yang selama beberapa minggu terakhir saya coba pahami. Seperti, saya mengerti bahwa ketika saya meneliti tentang POTS, banyak yang membahas soal jika Anda berdiri atau berada dalam posisi tertentu, Anda berjalan, tapi duduk di dalam mobil. Sekarang, mari kita coba berpikir dari sudut pandang lain sebentar, karena saya selalu bertanya-tanya. Saya berpikir, bagaimana bisa itu berpengaruh? Kalau Anda hanya duduk di sana, Anda tidak. Jika seseorang sedang berdebat sengit, atau mereka marah, dan mereka duduk sambil menyetir, apakah bisa terjadi episode POTS yang parah yang disertai komplikasi dan seseorang menjadi pusing atau merasa ringan kepala atau bahkan pingsan saat menyetir dalam suatu perdebatan hanya sekedar bermain sebagai devil's advocate? Itu mungkin saja, tapi tidak terlalu mungkin terjadi. Okay. Kamu harus membuat itu terjadi tepat pada waktu atau momen yang tepat. Oke. Dan kamu tidak akan memiliki gerakan yang disengaja. Kamu tidak bisa mengemudikan mobil. Kamu tidak bisa mempercepat atau memperlambat. Kamu juga tidak bisa, kamu tahu, berbelok pada suatu sudut. Jadi, jika kamu benar-benar pingsan dan kehilangan kesadaran, kamu tidak akan bisa melakukan aktivitas motorik yang disengaja, seperti yang katanya dia lakukan. Izinkan saya bertanya, apakah mungkin seseorang mengalami episode POTS dan mereka benar-benar tidak punya ingatan? Mereka tidak punya ingatan tentang apa yang terjadi. Jika seseorang mengalami episode sinkop dan mereka pingsan, memang mungkin saat pingsan mereka kehilangan ingatan. Ngomong-ngomong, bagaimana Anda menangani orang dengan POTS? Jadi ada berbagai obat yang digunakan, misalnya salah satunya disebut midodrin, untuk mencoba mengobatinya secara simptomatik. Tapi patofisiologi POTS sangat rumit. Ini melibatkan sistem imun, sistem jantung, sistem saraf. Ini adalah hal yang sangat sulit untuk diobati. Dan sebagai psikiater, yang bisa saya katakan adalah POTS seringkali terjadi bersamaan dengan kondisi lain, seperti depresi, kecemasan, atau sindrom somatisasi. Dan yang dimaksud dengan somatisasi pada dasarnya adalah ekspresi fisik dari tekanan psikologis. Jadi orang dengan POTS seringkali memang memiliki gejala psikiatri. Dan yang menarik, perempuan terkena 5 kali lebih sering dibandingkan laki-laki. Dan itu menarik kalau kita pikirkan tentang Mackenzie Sirela, kan? Sudah ada pembicaraan, Anda tahu, apakah dia mencoba bunuh diri selama kejadian ini? Apakah dia, Anda tahu, cemas? Apakah dia depresi? Anda tahu, saya sudah sebutkan sebelumnya apa yang telah disampaikan atau diungkapkan ibunya, bahwa dia membawa Sirla ke dokter
bahwa dia telah didiagnosis oleh Cleveland Clinic pada tahun 2017 menderita POTS, bahwa dokter memberinya tablet garam untuk mengobati kondisinya dan makan makanan asin sesuai kebutuhan. Apakah itu masuk akal bagi Anda? Ya, tentu saja itu akan meningkatkan volume darah Anda. Dan itu mungkin salah satu hal yang bisa melindungi Anda dari gejala POTS ini. Tapi menurut saya, sayangnya untuk dia sebenarnya bukan sosok yang sangat simpatik berdasarkan beberapa perilakunya setelah kejahatan itu. Dan menurut saya, dalam beberapa hal, dia telah menjadi simbol dari generasi yang lebih tua yang memandang generasi muda yang, Anda tahu, pada dasarnya menjalani hidup mereka melalui media sosial. Dan menurut saya, mereka menafsirkan banyak perilakunya sebagai kurangnya penyesalan. Jadi saya memang berpikir ada perbedaan generasi di sini dalam cara orang-orang yang lebih tua memandangnya dan bagaimana orang-orang dari generasi Gen Z memandangnya. Tidak diragukan lagi bahwa bukti-bukti terhadapnya juga bukan hanya tentang pedal gas dan tuas persneling, serta posisi mobil dan bagaimana mobil itu menabrak dinding. Itu juga bukti tentang bagaimana dia berperilaku setelah kejadian, Anda tahu, menunjukkan kurangnya penyesalan. Jadi itulah yang dikatakan jaksa. Dan juga ada bukti bahwa dia sudah mengamati jalan itu sebelumnya, kan? Itu adalah ide tentang perencanaannya. Jadi memang ada banyak hal di sini. Kembali ke pesan-pesan itu, dan saya sudah membahasnya tadi, di mana dia menulis tentang sakit perut dan dia menulis tentang sakit punggung, menurutnya sangat-sangat parah. Apakah itu konsisten dengan seseorang yang menderita POTS? Itu adalah somatisasi yang tadi kita bicarakan. Orang-orang yang memiliki gejala fisik yang seringkali menjadi indikator adanya tekanan psikologis, itu bisa disebut somatisasi. Jadi, dengan kata lain, kalau saya mengerti dengan benar, bukan tidak mungkin dia mengalami POTS bersamaan dengan kondisi lain. Tapi kemungkinannya kecil, sangat tidak mungkin itu menjadi faktor penyebab kecelakaan pada saat itu. Saya hanya ingin memastikan apakah saya memahaminya dengan benar. Iya. Itu benar. Sekarang, jelas, banding ini bukan didasarkan pada bersalah atau tidak bersalah. Ini didasarkan pada hal-hal yang bersifat prosedural. Apakah penasihat hukumnya memberikan pembelaan yang tidak efektif jika POTS memang berperan di sini? Bukankah penasihat hukumnya punya kewajiban untuk menghadirkan ahli medis, membawa catatan medis, mungkin berbicara dengan dokter yang menanganinya karena POTS? Menurut saya, inilah hal-hal yang akan dikatakan orang tuanya seharusnya dilakukan. Menurut Anda, apakah menarik bahwa mereka tidak memanggil ahli medis? Ya, saya pikir begitu. Dan menurut saya, pada titik ini, mereka seperti mencoba segala cara dan melihat mana yang berhasil. Itu tidak berarti bahwa POTS pasti bukan faktor di sini. Tapi saya memang merasa aneh bahwa hal itu tidak pernah diajukan sebagai strategi pembelaan sejak awal. Dan sekali lagi, kecuali ada yang bisa menghubungi saya dan bilang, "Kamu melewatkan ini, Jesse. Saya sudah memeriksa pesan-pesan dan saya tidak melihat ada pesan teks dari Sarila untuk Sarila." Maksud saya, sekali lagi, koreksi saya kalau saya salah, beritahu saya. Selama bertahun-tahun, dia secara khusus membahas POTS. Dan kalau saya benar soal itu, apakah itu aneh? Karena sekali lagi, ada semacam kesaksian bahwa dia didiagnosis dengan kondisi itu. Tapi di saat yang sama Anda tahu, dalam percakapannya tentang rasa sakit yang dia alami, dia tidak menyebutkannya. Apakah itu aneh menurut Anda? Atau mungkin saja dia tidak tahu kalau dia mengidapnya? Itu aneh bagi saya. Dan juga ini adalah hal-hal yang ingin saya ketahui. Seberapa sering dia menemui dokter yang menangani POTS-nya? Seberapa sering dia berkunjung? Apa yang dikatakan catatan tersebut tentang seberapa aktif gejalanya, atau seberapa sering gejala itu muncul, atau sejauh mana gejala itu mengganggu fungsi kehidupannya? Ini semua adalah pertanyaan penting, tapi Anda tahu, jangan lupa bahwa terdakwa ini berusia 17 tahun. Dan itu adalah Mahkamah Agung dalam kasus Roper versus Simmons yang mengakui ketidakdewasaan relatif dan tingkat kesalahan yang lebih rendah dari orang-orang dalam kelompok usia ini. Dan itu tidak berarti dia tidak bertanggung jawab. Dan itu tidak berarti dia tidak seharusnya dihukum. Tapi ada, seperti yang dikatakan Mahkamah Agung, standar kepantasan yang terus berkembang. Dan pengakuan atas fakta bahwa orang-orang dalam kelompok usia ini terkadang bertindak tanpa berpikir, terkadang bertindak tanpa mempertimbangkan konsekuensi masa depan dari tindakan mereka. Jadi menurut saya, kita juga harus melihatnya melalui sudut pandang itu. Meskipun perilaku setelah kejahatan tersebut membuat orang merasa tidak nyaman. Dan sebelum saya akhiri, saya ingin bertanya dengan cepat,
Saya tidak tahu apakah Anda melihat apa yang dia katakan di dokumenter itu atau bagaimana perilakunya selama persidangan. Saya tahu Anda belum punya kesempatan untuk mewawancarainya sendiri, tapi ada beberapa hal yang menonjol bagi Anda tentang perilakunya, cara dia bertindak. Apa yang Anda simpulkan dari itu? Ya, sekali lagi, semuanya tergantung bagaimana Anda menceritakan kisahnya. Jika Anda dan saya melihatnya, kita mungkin menganggap perilaku itu tidak berperasaan, tidak menunjukkan penyesalan, dingin, dan seolah dia tidak terpengaruh oleh tindakannya. Tapi di generasi itu, yang benar-benar menjalani hidup mereka di media sosial dan menghabiskan rata-rata 3-4 jam sehari melakukannya, itu mungkin sudah menjadi hal yang biasa saja. Jadi itu benar-benar tergantung pada bagaimana Anda menafsirkannya. Tapi saya memang berpikir bahwa dia tidak membantu posisinya sendiri dengan berperilaku seperti itu, mengingat implikasi dari apa yang dia lakukan. Dr. Daniel Bober, terima kasih sudah hadir dan memberikan pendapat Anda seperti biasa. Saya menghargainya. Terima kasih, Jesse. Dan itu saja yang bisa kami sampaikan untuk Anda saat ini di Sidebar semuanya. Terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami. Dan seperti biasa, silakan berlangganan di YouTube, Apple Podcast, Spotify, atau dimanapun Anda mendapatkan podcast Anda. Anda juga bisa menonton kami di Peacock milik NBC. Jika Anda ingin mengikuti saya di X dan Instagram, atau menonton acara saya di News Nation, Jesse Weber Live, Senin sampai Jumat pukul 11 malam waktu timur. Sampai jumpa di lain kesempatan semuanya.